Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Untuk video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal uji kompetensi. Dan khusus untuk video ini kita akan membahas dua bidang, yaitu keperawatan komunitas dan keperawatan keluarga. Baik, segera kita mulai pembahasannya. Soal pertama, seorang perawat komunitas mendatangi sebuah desa untuk melakukan pengkajian komunitas. Perawat tersebut telah melakukan pengkajian inti komunitas dan subsistem komunitas. Pada saat ini, perawat tersebut sedang mengkaji perasaan masyarakat tentang kehidupan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pertanyaannya, apa komponen yang sedang dikaji oleh perawat tersebut? Nilai-nilai komunitas, persepsi komunitas, lingkungan fisik, lingkungan sosial, atau keamanan. Baik, kita langsung cari kata kuncinya. Karena yang ditanyakan adalah komponen apa yang sedang dikaji. Jadi perlu kita ingat bahwa di community as partner itu ada 3 komponen utama yang perlu dikaji, yaitu inti komunitas, subsistem komunitas, dan persepsi. Nah, di atas di soal dikatakan bahwa telah melakukan pengkajian inti komunitas dan subsistem komunitas. Artinya, yang sedang dikaji saat ini adalah persepsi komunitas. Adapun nilai-nilai komunitas itu masuk di inti, kemudian lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan keamanan itu masuk di subsistem komunitas. Berikutnya, di sebuah desa didapatkan data 45% penduduk pernah menderita DBD, namun tidak ada kunjungan rumah dari petugas kesehatan. 57 rumah tangga positif jentik, hasil windshield survey, spal yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga banyak genangan air di belakang rumah warga. Pertanyaannya, apa intervensi primer yang paling tepat pada kasus di atas? Surveillance, fasilitasi dukungan rumah, manajemen lingkungan, pendidikan kesehatan, atau pengembangan kesehatan masyarakat. Baik, segera kita lihat. Jadi yang ditanyakan adalah prevensi primer. Nah, kalau kita berbicara mengenai prevensi primer berarti fokusnya ke arah peningkatan pengetahuan atau pendidikan kesehatan. Jadi sangat mudah untuk menemukan jawabannya, yaitu pendidikan kesehatan. Sementara surveillance, kemudian fasilitasi kunjungan rumah dan manajemen lingkungan itu masuk di prevensi sekunder, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat masuk di prevensi tersier. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pendidikan kesehatan. Selanjutnya, seorang perawat melakukan kunjungan rumah di sebuah keluarga yang baru pindah ke wilayah tersebut. Saat perawat datang, keluarga tampak menerima kehadiran perawat dan menerima pelayanan kesehatan. Keluarga mengungkapkan masalah-masalah kesehatan yang dialami dengan benar, dan jika ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas. Keluarga mengatakan saat ada pendidikan kesehatan dari petugas, mereka bisa melakukannya. Pertanyaannya, apa tingkat kemandirian keluarga tersebut? Belum mandiri, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat 4. Baik, segera kita bahas. Jadi untuk tingkat kemandirian keluarga itu dia memiliki 7 kriteria. Yang pertama, keluarga menerima perawat. Yang kedua, keluarga menerima pelayanan kesehatan. Yang ketiga, keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah-masalah kesehatan dengan benar. Yang keempat, keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kemudian yang kelima, keluarga melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan anjuran. Yang keenam, keluarga melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Dan yang ketujuh, keluarga melakukan tindakan promotif secara aktif. Nah, dikatakan dia keluarga dengan tingkat kemandirian tingkat 1 jika mampu melakukan kriteria 1 dan kriteria 2. Tingkat kemandirian 2 jika mampu melakukan kriteria 1 sampai dengan 5. Kemudian kemandirian tingkat 3 jika mampu melakukan kriteria 1 sampai dengan 6,
dan kemandirian tingkat 4 jika mampu melakukan kriteria 1 sampai dengan kriteria 7. Nah, kalau kita perhatikan soal di atas atau kasus di atas, yang mampu dilakukan adalah kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keluarga tersebut ada pada tingkat 2. Selanjutnya, di sebuah keluarga ditemukan seorang lansia berusia 65 tahun yang menderita hipertensi. Keluarga mengatakan lansia tersebut rajin mengontrol tekanan darahnya ke puskesmas dan mendapatkan obat hipertensi setiap bulan, namun tekanan darah tetap tidak stabil. Saat perawat menanyakan mengenai makanan, keluarga mengatakan tidak ada makanan pantangan bagi lansia tersebut dan lansia tersebut sangat senang mengkonsumsi ikan asin. Pertanyaannya, apa tugas kesehatan keluarga yang belum terpenuhi pada kasus tersebut? Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga mampu memodifikasi lingkungan, atau keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Segera kita bahas. Jadi yang ditanyakan adalah yang belum terpenuhi. Cukup mudah kita mengidentifikasi karena opsinya juga sudah berurutan. Jadi ketika kita hubungkan dengan kasus, yang pertama adalah ditemukan lansia yang menderita hipertensi. Berarti di keluarga ini sudah mampu mengenal masalah atau sudah tahu bahwa ada lansia yang hipertensi. Bahkan kita dapat melihat bahwa keluarga sudah mampu memutuskan tindakan yang tepat dengan cara membawa lansia tersebut ke puskesmas untuk mendapatkan obat hipertensi. Hanya saja tekanan darahnya tetap tidak stabil karena lansia tersebut suka mengkonsumsi ikan asin. Jadi adanya pembiaran dari keluarga untuk lansia ini mengkonsumsi ikan asin mengindikasikan bahwa keluarga ini belum mampu untuk merawat si lansia yang sakit, sehingga yang belum terpenuhi adalah tugas kesehatan keluarga yang ketiga, yaitu keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Jadi kesimpulannya, keluarga belum mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Soal terakhir, seorang perawat melakukan scoring pada diagnosa keperawatan keluarga yang baru saja didapatkan. Sifat masalahnya adalah risiko, masalah tersebut mudah untuk diubah, potensi untuk dicegah cukup, kemudian menonjolnya masalah adalah segera. Pertanyaannya, berapa skor yang perawat tersebut dapat? 3,34, 2,34, 4,34, 5,34, atau 6,35. Baik, langsung saja kita bahas. Jadi skala untuk menentukan skor dari keperawatan keluarga itu, untuk menentukan prioritas keperawatan keluarga itu menggunakan Maglaya 2009. Kita masih menggunakan Maglaya 2009 sampai saat ini, dengan 4 kriteria, yaitu sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi masalah untuk dicegah, dan menonjolnya masalah. Nah, setiap kriteria ini memiliki skala masing-masing dengan skor dan bobot masing-masing. Nah, cara menghitung skor untuk setiap kriteria adalah skor dibagi angka tertinggi dikali bobot. Mari kita langsung lihat tabelnya agar mudah untuk kita hitung. Nah, seperti ini tabelnya. Nanti teman-teman bisa lihat kembali ke soal, kemudian hitung sendiri dengan rumus skor dibagi angka tertinggi dikali bobot. Angka tertinggi yang dimaksud di sini adalah angka tertinggi yang ada di dalam skor untuk setiap kriteria. Setelah itu kriteria 1, 2, 3, dan 4 itu dijumlahkan. Nah, untuk jumlah yang benar di sini adalah 4,34. Demikian pembahasan singkat kita pada video kali ini. Semoga teman-teman yang akan UKOM dalam beberapa hari ke depan semuanya dapat meraih predikat kompeten. Terima kasih, semoga bermanfaat.